Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar hidup kita agar kita makin hidup, makin benar, makin baik dan makin sehat. Kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada saat mengalami keracunan makanan. Mari kita berdoa. Keracunan makanan dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kita tidak bisa mengontrol kandungan yang terdapat pada setiap makanan, sehingga kondisi ini terkadang sulit untuk dicegah lebih awal. Itulah alasan mengapa pertolongan pertama pada keracunan makanan perlu dipahami. Mari kita simak penyebab dan gejala keracunan makanan. Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengkonsumsi makanan basi atau proses persiapannya tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh. Akibatnya terkadang gejala tidak langsung muncul dan penyakit ini sulit dideteksi sejak dini. Meski begitu, beberapa gejala keracunan makanan yang umum terjadi dan memerlukan pertolongan pertama adalah sebagai berikut: mual dan muntah. Diare kemungkinan disertai dengan darah jika penyebabnya adalah bakteri EHEC atau Campylobacter. Dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut biasanya terjadi 12-72 jam setelah makan. Meski sulit untuk dicegah, Anda dapat mengurangi risiko keracunan makanan dengan mengkonsumsi makanan yang terjamin kebersihannya. Selain itu, perhatikan tanggal kadaluarsa pada setiap kemasan yang memastikan makanan tersebut memang masih layak dikonsumsi. Bagaimana pertolongan pertama? Penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani oleh dokter untuk mendapatkan pengobatan medis yang tepat. Namun sebelum mendapatkan penanganan rumah sakit, terdapat beberapa langkah pertolongan pertama dari keracunan makanan yang bisa dilakukan. 1. Mencukupi cairan tubuh. Orang yang keracunan makanan biasanya akan mengalami gejala mual dan muntah setelah diare yang muncul dalam 6-48 jam setelah makan. Apabila gejala tersebut berlangsung dalam waktu lama, kondisi ini beresiko menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Maka dari itu penderita disarankan untuk tetap mengkonsumsi air mineral dan cairan elektrolit sedikit demi sedikit guna menjaga keseimbangan cairan tubuhnya. Hal tersebut juga berguna untuk membuang racun di dalam tubuh. 2. Muntah dalam posisi yang tepat. Hindari posisi berbaring apabila gejala mual dan muntah masih berlanjut. Penderita disarankan untuk duduk dalam posisi tegak. Hal ini bertujuan untuk mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang beresiko menyebabkan penderita mengalami gangguan pernafasan. Lalu pada saat muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali ke dalam tenggorokan dan mencegah risiko tersedak. 3. Mengkonsumsi makanan yang tepat. Batas asupan makanan hingga gejala keracunan mereda. Setelah itu penderita disarankan mengkonsumsi makanan rendah lemak yang mudah dicerna seperti pisang, madu, bubur, dan kentang. Hindari minuman beralkohol, kafein, susu, makanan pedas, berminyak, dan makanan dan minuman asam untuk sementara waktu. 4. Mengkonsumsi air jahe. Pertolongan pertama keracunan makanan basi atau makanan tidak higienis juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe diketahui dapat membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Selain itu, air rebusan jahe juga dapat memberi efek menenangkan pada saluran pencernaan, sehingga cukup baik dikonsumsi oleh penderita gangguan pencernaan. 5. Hindari mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Muntah dan diare akibat keracunan makanan merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Ketika sedang mengalami kondisi ini, sebaiknya hindari mengkonsumsi obat anti diare tanpa resep dokter karena berpotensi memperbuluk gejala keracunan. 6. Istirahat yang cukup. Apabila gejala keracunan sudah mulai mereda, usahakan tidak terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan disarankan beristirahat secara optimal guna memberikan waktu pada tubuh agar bisa pulih sepenuhnya. 7. Segera periksa ke dokter. Apabila gejala yang dialami penderita tak kunjung membaik, maka langkah selanjutnya paling efektif pergi ke dokter. Muntah berkelanjutan, kesulitan untuk mengkonsumsi makanan serta minuman. Muntah disertai darah atau BAB berdarah, ke dokterlah. Nyeri perut hebat, diare tak kunjung berhenti setelah 3 hari. Mengalami gejala dehidrasi seperti mulut kering, haus berlebihan, nyeri kepala, dan sulit BAB. Mengalami gejala neurologi seperti kesemutan, kelemahan otot, atau penglihatan kabur. Wah, bahaya ya. Pada beberapa kasus yang parah, keracunan makanan bahkan dapat menyebabkan penderitanya kejang hingga sesak napas
Karena itu, apabila Anda ataupun orang terdekat mengalami gejala yang sama, saudara pergilah ke dokteran. Demikianlah sahabat podcast M116, semoga informasi ini menolong kita untuk tahu bagaimana pencegahan dini setelah kita keracunan makanan. Jangan salah penanganan, jangan menangani sendiri secara berlebihan, jangan juga tidak ditangani. Segeralah miliki pengetahuan yang cukup, ikuti panduan dan juga terutama tentu kepada ahlinya yaitu dokter. Shalom. Berikanlah tubuh yang sehat karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.